Kita ada di mana ini? Bagus sekali ya. Seperti istana ini, Eca. Iya, wah lampunya bagus sekali. Wow, iya. Warna-warni. Mewah, bagus sekali nih. Eca, sekarang kan hari Minggu. Iya. Waktunya kita untuk datang di ibadah anak GKJ Maguwarjo. Loh, ada Kakak Dika. Iya. Kebetulan Kakak Dika, hari ini kita akan memulai ibadah anak GKJ Maguwarjo. Kita perlu pengiring ini. Bentar, saya bawa gitar. Oh iya. Ini gitarnya. Oke, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi di ibadah anak GKJ Maguwarjo. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ya, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan mimpin doa, Eca? Marvel, silahkan. Silahkan, mari kita berdoa. Kita berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami berharap semoga kami bisa berkumpul bersama teman-teman sekolah minggu di GKJ Maguwarjo. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami keselamatan dan keyakinan dan juga rezeki dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Marvel. Ayo sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pakai gerakan. Apa Eca pujiannya? Lagu seperti mentega dan roti. Seperti mentega dan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju.
Ya, sudah semangat, sudah berkeringat ya, sedikit berkeringat. Kita akan Persembahan akan dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja. Kita akan memberi persembahan kepada Tuhan dengan lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Terima kasih adik-adik yang sudah mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kita akan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Eca. Mari Eca. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Kau berkati persembahan ini. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Terpuji nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Sam. Sebelum firman, kita akan memuji nama Tuhan. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Sam. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi Bapak Sam, sehingga apa yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan urapi juga agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan Bapak Sam. Selamat pagi adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Tapi karena ayat ini agak lumayan banyak, maka saya akan membacakan ayat mulai membacanya dari ayat 13, 14, 15, 16 dan 17. Bagi adik-adik yang di rumah sudah baca, silahkan menyimak bersama dengan saya. Sedangkan yang belum, silahkan dibacakan atau minta tolong kepada orang tua kita, mas atau mbak kita untuk membantu kita untuk membacakannya buat kita semua. Saya akan membacakan ayat
Yosua pasal 3 ayat 13, 14, 15, 16 dan 17. Judul dari perikop dari bacaan ini adalah menyeberangi sungai Yordan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adan, dan kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah-tengah di tentangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah sungai Yordan sedang seluruh bangsa itu menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Puji Tuhan, firman hari ini yang diberi judul atau tema adalah berkat Tuhan tak terberi atau tak terhitung. Sudah jelas berkat Tuhan di dalam hidup kita tak terhitung. Berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Selama ini yang kita lihat adalah berkat jasmani, tetapi kurang menyoroti berkat rohani. Tapi hari ini mari kita belajar dari Yosua. Bagaimana Yosua bisa dengan bangsa Israel yang generasi kedua ini masuk sampai tanah Kanaan. Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dijaga dan bahkan dilindungi oleh Tuhan. Mereka melawan orang-orang Kanaan asli, suku asli Kanaan. Mereka ya orang-orang suku asli Kanaan, kalau kita baca sendiri dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka diusir keluar. Mereka berperang melawan orang Israel sehingga mereka diusir keluar dari tanah Kanaan. Mari kita melihat kenapa berkat yang pertama yang diterima oleh bangsa Israel adalah sungai Yordan terbelah menjadi dua, yang dimana tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam dan para imam menginjakkan kakinya di sungai itu. Tempat yang tadinya airnya lewat itu tidak ada lagi di situ, bahkan pindah ke tempat yang lain. Paling tidak tabutnya seperti ini. Ya, ini adalah gambaran yang diambil, mungkin kira-kira seperti ini. Tapi apa isi tabutnya? Isi tabutnya ada 3, 2 lobak batu, tongkat Harun, dan roti mana yang ada di dalamnya. Kalau ini yang dipikul oleh suku-suku Lewi atau para imam yang menginjakkan kaki di sungai Yordan, dan sungai itu yang tempat mereka injak itu airnya tidak lewat, bahkan pindah ke tempat lain. Itu adalah berkat pertama yang diterima oleh bangsa Israel generasi kedua. Saya pakai generasi kedua karena generasi pertama yang kemarin kalau sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sekolah minggu yang 3 minggu berturut-turut menjelaskan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menerima berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa, yang tak kalah tanding, sama, paling tidak sama seperti yang dipimpin oleh Yosua. Kita lihat bahwa Musa dengan generasi yang pertama yang keluar dari tanah Mesir, mereka tidak sampai tanah Kanaan. Sedikit cerita, mungkin saya sedikit memberi penjelasan bahwa mungkin aja mereka tidak sampai tanah Kanaan karena mereka suka bersungguh-sungguh. Jangan salah, laut berawak adalah berkat yang paling luar biasa. Ia menyelamatkan nyawa mereka bisa keluar itu sampai terus akan melewati laut itu. Berkat bahkan masih berkat-berkat yang lain lagi.
Mereka ketika kepanasan, di situ di Alkitab itu bahwa mereka mendapatkan tiang awan. Ketika malam dingin, mereka mendapatkan tiang api. Mereka lapar, mereka ada roti mana bagi mereka. Mereka harus ada air. Tidak ada yang tidak ada di situ. Apa yang mereka minta pasti Tuhan kasih melalui perantara Musa. Tapi kita tahu, jangankan bagi saya, Musa aja sendiri, cuma satu kesalahan yang dilakukan oleh Musa, sehingga dia dan Harun dan semua bangsa Israel generasi pertama tidak masuk sampai yang ada adalah Yosua. Yosua juga diberkati, dibaca itu dikatakan bahwa Yosua juga diberkati seperti Tuhan memberkati Musa. Maka itu berkat yang airnya terbelah, sungai Yordan terbelah itu bukan tidak gampang itu. Bayangin aja tiba-tiba kita main di sungai. Semenjak corona ini banyak suka main di sungai. Tiba-tiba sungai yang tadinya pakai mandi tiba-tiba kering. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kita takut. Tapi seharusnya bangsa Israel mereka tahu bahwa itu adalah berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat yang selanjutnya, bagaimana caranya mereka bisa masuk tanah Kanaan? Oh, tidak gampang. Di situ menjelaskan ada beberapa suku yang mendiami tanah Kanaan, yang mau tidak mau harus berperang melawan mereka. Tapi Tuhan masih memelihara mereka. Tuhan masih menjaga mereka. Tuhan selalu memberikan berkatnya bagi mereka setiap saat, sehingga sampai mereka masuk sampai tanah Kanaan dan menduduki tempat itu. Itu adalah berkat bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Bagaimana berkat Tuhan yang kita juga rasakan? Jangan cuma bangsa Israel, kita juga menerima berkat Tuhan yang sama. Karena Tuhan yang disembah oleh Yosua adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Karena itu paling tidak juga kita merasakan berkat-berkat Tuhan. Berkat jasmani. Selama wabah ini, saya mau jujur, Pak Sem sendiri dari 64 menjadi 68. Silahkan timbang sendiri ukuran berat badannya di rumah adik-adik. Jangan malu, tetapi kalau ditimbang, puji Tuhan, bersyukur, puji Tuhan, saya tambah berat lagi. Yang tadinya saya kurus, sudah agak gemuk, yang sudah gemuk makin makmur. Nah, kita tahu, paling tidak kita bersyukur dengan itu. Itu berkat yang harus kita syukuri. Berkat kedua, puji Tuhan, jemaat-jemaat GKJ Mogo Harjo, anak-anak sekolah minggu GKJ Mogo Harjo juga, mulai dari orang tua, mbah-mbah, semua anaknya sehat. Walaupun di sekeliling kita orang mengatakan tetangga sana ada kena virus. Tapi puji Tuhan, hari ini kita sama sekali satu pun orang di KMDJ Mogo Harjo tidak terjangkit. Kenapa kita tidak terjangkit? Karena Tuhan masih memelihara kita. Kita tahu bersyukur. Paling tidak kita bersyukur dengan itu. Itu yang berkat yang kedua. Berkat yang ketiga, mungkin ada bukan cuma badan kita yang makin makmur atau kita Tuhan menolong kita sehingga kita tidak kena corona ini, tapi mungkin juga selama ini juga penyakit lain tidak membuat kita sakit. Kenapa? Karena Tuhan masih menjaga dan memelihara kita semua, sehingga paling tidak kita tahu berterima kasih. Itu adalah berkat berikut. Terus itu adalah berkat jasmani, nah, berkat rohani. Ya, kita ini banyak di rumah, khususnya adik-adik semua ditambahin tugas dari guru-guru. Tapi Pak Sam hari ini mau mengatakan bahwa paling tidak sebelum kita memulai pelajaran hari ini, paling tidak adik-adik membaca satu pasal Alkitab.
Supaya kita juga tahu berterima kasih kepada Tuhan. Jangan cuma jasmani aja yang kita syukuri, tetapi berkat rohani juga kita harus rasakan. Bagaimana kita orang yang suka membaca firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Kok bisa? Ya, perasaan yang mungkin gampang emosi menjadi orang yang tidak gampang emosi. Mungkin suka mengeluarkan bahasa kotor. Mungkin sesudah membaca firman Tuhan tidak mengeluarkan bahasa kotor. Tadinya suka mengejek teman, dari ketika suka membaca firman Tuhan tidak mengejek teman. Itu adalah berkat-berkat orang yang suka membaca firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Paling tidak kita juga suka berdoa. Apa artinya doa? Doa adalah nafas hidup orang Kristen doa. Nah, kalau nggak bernafas, berarti kita mati. Berarti paling tidak kita tahu tertib untuk suka berdoa. Nah, jangan sampai kita cuma berdoa pas makan, tidur, bangun tidur. Nah, itu. Beberapa hari yang lalu saya membaca satu buku bahwa buku itu ada memberi dua penjelasan. Jangan sampai kita cuma mencari tangannya Tuhan, tetapi wajahnya tidak mencarinya. Kenapa tangan Tuhan? Minta ke Tuhan. Tuhan tolong aku ini. Minta tangannya kan, tetapi muka wajah Tuhan tidak. Paling tidak kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Masa-masa seperti ini memiliki waktu yang banyak di rumah. Inilah waktunya kita bertemu dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita, mari kita menerima berkat Tuhan. Ingat, berkat Tuhan bukan cuma jasmani, tetapi bagi kita yang suka membaca firman Tuhan, ada itu juga salah satu berkat yang sangat luar biasa. Bagaimana berkat jasmani itu dapat? Pasti berusaha dengan keras dan bekerja, orang tua bekerja sekeras mungkin untuk menafkahi anak-anaknya. Bagaimana mendapatkan firman Tuhan? Ya, paling tidak kita juga meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Saya terus mendorong kita, salam sehat buat kita semua. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam hidup kita. Kita tiap hari diberkati oleh Tuhan lewat firman, lewat makanan. Jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur buat sore ini ya, buat pagi ini ya Bapak. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk memasuki minggu-minggu yang berikut. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami di bulan November ini Tuhan. Ajari kami supaya anak-anak sekolah minggu GKJ Magua Harjo menjadi anak-anak yang diberkati baik kesehatannya maupun rohaninya Tuhan, supaya mereka bukan bertumbuh secara jasmani aja tetapi rohani juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sam. Gimana Eca firman yang disampaikan Bapak Sam tadi? Eca tahu enggak? Iya, mengerti. Semoga firman ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana kalau teman-teman? Oh, puji Tuhan, luar biasa ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita siapkan alat-alat yang akan jadi prakarya kita hari ini, yang akan dibawakan oleh Kakak Betty. Silahkan Kakak Betty. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih waktunya Bu Evi dan Mbak Eca ketemu dengan Kak Betty lagi di sini. Sekarang waktunya kita mau prakarya. Prakaryanya apa ya? Nah, adik-adik, beberapa minggu terakhir kita banyak mendengar cerita tentang bangsa Israel yang mau menuju tanah perjanjian. Waktu mau menyeberangi Sungai Yordan, mereka dipimpin oleh rombongan yang membawa tabut perjanjian. Kalian tahu nggak isinya tabut perjanjian itu apa? Salah satunya adalah 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Nah, karena jumlahnya 10, pas nih dengan jumlah jari kita mau bikin prakarya yang berhubungan dengan tangan kita atau jari kita. Berikut alat dan bahannya dan juga cara membuatnya ya. Nah, ini dia alat dan bahannya. Yang pertama adalah kalian perlu kertas
dari buku gambar yang ukurannya A3, atau mau pakai kertas manila atau karton, atau kalau mau kalian lebih keras lagi kertasnya bisa pakai karton juga. Lalu di sini ada pewarna krayon, spidol, gunting, masking tape, double tape, dan sumpit. Kalau kalian tidak punya sumpit di rumah, bisa diganti dengan stik es krim atau beberapa lidi yang dijadikan satu. Nah, yang pertama adalah kita cetak tangan kita di sini adik-adik. Seperti ini. Dicetak seperti ini. Ini yang sebelah kiri. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Kalau sulit karena ini harus menggunakan tangan yang sebelah kiri untuk mencetaknya, kalian bisa minta tolong mama, papa, kakak kalian di rumah ya. Kalau bisa sendiri juga tidak apa-apa, bagus. Wah, sudah jadi. Nah, berikutnya kita gunting adik-adik mengikuti jari jejak lukisan di sini ya. Digunting. Untuk adik-adik yang lebih kecil, boleh minta tolong mama papa juga atau kakak untuk mengguntingkan cetakan tangan ini. Berliku-liku ya adik-adik, jadi agak perlu waktu, harus bersabar. Gunting lagi, gunting lagi, gunting lagi, gunting lagi. Hati-hati dengan tangan kalian saat menggunakan gunting ya, seperti biasa. Ya, sudah jadi yang satu. Sekarang yang satu bagian lagi. Ini mudah sekali adik-adik, kalian pasti bisa membuatnya di rumah. Berliku-liku. Belok ke kanan, belok ke kiri. Tinggal 2 jari lagi. Terus berusaha. Berusaha dan berhati-hati karena guntingnya tajam. 1 jari lagi. Yeay. Sudah hampir selesai, hampir selesai. Selesai. Sudah ada 2 cetakan tangan. Nah, yang ini jangan dibuang dulu adik-adik, karena kita akan memerlukan kertas yang bagian atas. Kalian lipat seperti ini, yang sejajar ya. Lalu kalian gunting. Bisa pakai cutter juga, tetapi harus dibantu orang yang lebih besar ya. Karena kalau pakai cutter lebih harus ekstra hati-hati.
Kalau sudah, kertas yang ini kita lipat menjadi 2. Dilipat lagi ke arah sebaliknya. Dilipat lagi ke arah sebaliknya. Lalu dilipat lagi seperti ini. Begitupun yang satunya. Dilipat ke arah sebaliknya, dilipat lagi, dilipat lagi, dilipat lagi. Nah, jadinya seperti ini ya nanti teman-teman, adik-adik. Nah, tangan yang 2 tadi ada 10. Kita tangkupkan seperti ini, seperti kalau tangan kita seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah, kalian beri double tape sedikit saja di sebelah sini, sebelah sini ya. Buka double tape-nya, lalu dilekatkan di satu sisi cetakan tangan yang sebelah kiri, lalu gunting lagi. Sebelah sini, lekatkan di sisi tangan yang sebelah kanan. Nah, sudah hampir kelihatan ya adik-adik, seperti tangan yang ditangkup. Lalu dibuka, ada kertasnya. Nah, di dalam kertas ini kalian boleh tuliskan 10 hukum Taurat. Kita beri judul dulu ya. 10 hukum Taurat. Hukumnya apa saja? Yang pertama, di sebelah sini, jangan ada lain di hadapanku. Punya besar karena maksudnya untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Tuhan Allah kita ya. Yang kedua, jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Jadi kita tidak boleh menyembah patung ya adik-adik. Yang ketiga adalah jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, kita menyebut nama Tuhan saat kita berdoa, memuji nama Tuhan, itu boleh. Jadi menyebutnya saat hal yang baik-baik ya adik-adik. Lalu yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu kalau sekarang kita hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat dengan pergi ke sekolah Minggu atau kebaktian. Lalu yang nomor 5, Masuk. yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita harus hormat ya sama ayah dan ibu, papa, mama. Nah, lalu yang berikutnya karena sudah penuh kita balik adik-adik. Cari lembar yang satunya. Yang keenam, jangan membunuh.
kita juga jangan menyakiti teman-teman kita ya. Adik-adik harus sayang sama teman-teman kita atau sesama kita, sama manusia. Lalu yang ketujuh, jangan mencuri. Nah, kalau ini sudah jelas ya, tidak boleh mencuri. Lalu yang kedelapan, jangan berzina. Artinya kita harus menjaga tubuh kita agar tetap suci, jangan berbuat dosa. Yang kesembilan adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, artinya kita tidak boleh berbohong, kita harus bicara yang sebenarnya. Dan terakhir, yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh iri apa yang dipunya oleh teman kita atau sesama kita. Nah, ini sudah selesai untuk menulis 10 hukum Taurat. Yang berikutnya, kalian tinggal menghias deh. Menghiasnya bisa ditempelkan atau nanti dulu kalian bisa mewarnai dulu dengan menggunakan krayon. Bebas kalian mau mewarnainya seperti apa. Kalau Kak Betty mau mewarnainya seperti pelangi, merah, kuning, hijau, biru, oranye. Nah, biru ini. Berikutnya yang seperti ini, sebelah sini. Nanti kalau sudah kalian warnai semua, kalian boleh tempelkan stick atau sumpit dengan menggunakan masking tape. Atau bisa di bagian dalam seperti ini adik-adik. Satu lagi. Nah, sudah jadi deh. Ini versi lengkapnya kalau sudah diwarnai. Tada! Kalian juga boleh menulis yang seperti ini, tidak hanya 10 hukum Taurat, tetapi juga kalian bisa menuliskan berkat-berkat apa saja yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kalian. Misalnya berkat kesehatan, berkat kawan-kawan yang banyak, dan lain sebagainya. Begitu adik-adik untuk prakarya hari ini. Nah, sudah jadi deh. Apa ya namanya ya? Wayang tangan atau kita bisa pakai ini tepuk tangan. Isinya adalah 10 hukum Taurat. Jadi kita teman-teman bisa menghafalkan 10 hukum Taurat. Oke? Nah, demikian prakarya hari ini. Sampai jumpa lagi lain kali. Jaga kesehatan ya teman-teman. Dadah. Terima kasih Kakak Betty. Jangan lupa hasil prakaryanya difoto dan dikirimkan ke saksi kecil. Jangan lupa. Ya, kita akan memuji Tuhan kembali sebelum kita akhiri
sekolah minggu kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Burung Pipit. Kita akan akhiri ibadah anak pagi ini. Sebelumnya kita akan doa terlebih dahulu. Doa penutup akan dibawakan oleh siapa, Eca? Audrey, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kami berharap semoga kami bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu di GKJ Magoharjo. Atas kedalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Audrey. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa ya, kita melakukan protokol kesehatan. Apa Eca protokol kesehatannya? Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ya, jangan lupa ya. Terima kasih semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sam, Ibu Agus Dwiono, Marvel dan Audrey, juga Kakak Betty. Terima kasih semuanya. Kita akan jumpa kembali di ibadah anak minggu depan. Tuhan memberkati.